menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkat bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Waktu itu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuhan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuhan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadih, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada 3 orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang suci? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil,
dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang bertakwa. Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan koya selama-lamanya. Siapa dia siapa tinggal di gunung yang suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat, untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya,
Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Katolik tentu sudah sekian kali mendengarkan kisah yang kita dengar hari ini mengenai Maria dan Marta ini. Mungkin kita juga bisa langsung membacanya dalam kitab suci, tidak hanya sekali atau dua kali, mungkin berkali-kali. Namun tetaplah memberi inspirasi dalam kehidupan ini kalau kita merenungkannya secara saksama. Kisah Marta dan Maria ini didahului kisah percakapan seorang ahli Taurat yang mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat fundamental kepada Yesus. Apa yang harus dibuat untuk beroleh hidup kekal? Lalu Yesus merespon, "Engkau kan ahli Taurat, apa pesan Taurat yang kamu baca?" Ia menjawabi, "Kasihlah Tuhan dan sesama manusia." Dengan jawaban itu, Yesus menegaskan, "Benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi si ahli Taurat ini masih mempersoalkan identitas sesama itu apa. Maka Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang yang bertindak sebagai sesama terhadap manusia lain. Hal itu diakui oleh ahli Taurat sendiri, maka Yesus berkata sekali lagi, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dan yang disebut yang benar-benar mewujudkan apa yang menjadi sesama bagi orang lain tersebut disebutnya adalah seorang Samaria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah yang kita dengar hari ini, Maria dan Marta ini, kita dihadapkan pada kenyataan adanya seorang yang sangat banyak berbuat demi Tuhan, yang digambarkan dalam pribadi Marta, dan seorang lagi yang nampaknya tidak berbuat apa-apa, bahkan hanya duduk saja, yang digambarkan dengan pribadi Maria. Marta dan Maria dikisahkan sebagai saudara sekandung, keduanya perempuan tetapi beda tipe, tetapi keduanya adalah sama-sama manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah dua bersaudara Marta dan Maria ini
sungguh sangat menarik untuk dibaca dan direnungkan. Betapa tidak, mereka memiliki sikap yang berbeda dalam menyambut kedatangan Yesus ke rumahnya. Yang satu sibuk melayani Tuhan dengan segala macam hal, sementara yang lain duduk tenang di sisi Tuhan dan mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan Tuhan. Namun ada peristiwa yang membuat Tuhan memberikan teguran kepada Marta. Mengapa hal itu diungkapkan atau dinyatakan? Sejatinya tidak ada yang salah dengan Marta. Ia berusaha menjadi tuan rumah yang baik dan dengan sekuat tenaga ingin menjamu tamunya, yakni sang tamu istimewa Yesus Kristus. Ia menyibukkan diri dengan segala urusannya. Sedangkan Maria pun tidak melakukan hal yang salah atau keliru, karena ia sedang menjalankan fungsinya sebagai tuan rumah yang baik pula. Ia tidak membiarkan Tuhan yang datang duduk sendirian, maka ia dengan setia duduk mendengarkan sabdanya. Tetapi mengapa yang menjadi persoalan Tuhan Yesus menegur Marta? Kesalahan fatal dari Marta adalah ia merasa tindakannya lah yang paling benar. Sebaliknya yang dipilih oleh Maria itu dicapnya sebagai tindakan yang salah atau keliru. Tambah lagi, Marta juga tidak segan-segan menyalahkan Tuhan Yesus karena membiarkan Maria berbuat seperti itu. Nah, sikap dan tindakan Marta ini mengingatkan kita pada sikap orang-orang Farisi yang juga senantiasa melihat dirinya paling benar dan cenderung menyalahkan orang lain. Mereka selalu menganggap diri benar dan orang lainlah yang menjadi sasaran untuk dijadikan bahan untuk disalah-salahkan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, dalam kata teguran yang Yesus alamatkan kepada Marta, Yesus menyadarkan Marta yang memikirkan dengan banyak perkara. Memang begitulah kenyataan hidup Marta. Ia tipe manusia yang perfect. Semua yang diurusnya harus 100% beres. Tidak boleh ada hambatan. Pikirannya sungguh tegang, dan ketegangan pikiran dan hatinya adalah tanda orangnya adanya kasih yang sejati atau tulen. Padahal kasih sejati akan selalu tenang, tidak peduli akan gengsi, tahan bila ada sesuatu yang tidak beres, dan pasti tidak mau memperalat atau memaksa sesamanya. Bandingkan dengan 1 Korintus bab 13 dalam hal permenungan akan kasih. Beda dengan Maria, ia memilih bagian yang terbaik, kata Tuhan Yesus. Apa maknanya? Ya, selaku manusia, Maria tentu punya kekurangan sebagaimana manusia umumnya. Namun saat Yesus bertamu, ia menyambutnya bukan lagi Yesus sebagai tamu biasa, tetapi sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Itulah yang dipahami oleh Maria. Karenanya, sekiranya dalam hidup sehari-hari Maria belum biasa mendengarkan Tuhan, tetapi manusia setipe Marta yang super sibuk, tidak pernah merenungkan tujuan hidupnya, tentu hal demikian tidak akan tertarik untuk duduk sambil mendengarkan Yesus yang bersabda. Maria justru belajar untuk pandai mengasihi. Itulah tujuan hidupnya. Dengan demikian, Maria sungguh legowo menjadi orang nomor 2 di dalam rumah, dikuasai Marta, menjadi lemah dan tidak membela diri karena ia telah maju dalam kasih sejati. Bagian yang dipilih Maria adalah kasih. Dan menurut Rasul Paulus, kasih itu adalah tidak berkesudahan. 1 Korintus 13:8. Inilah
harta setiap orang yang mau menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui terang kisah Marta dan Maria ini, pertama kita disadarkan adanya tipe dua orang manusia, yang satu kuat, yang satu lemah. Yang kuat cenderung menguasai yang lemah dengan berbagai cara perwujudannya. Itulah yang menjadi permulaan salah langkah orang yang mengambil sikap demikian. Sebab apakah dengan berusaha menguasai orang lain, manusia bisa memperlakukan orang lain sebagai sesama? Apakah dengan memperlakukan atau mempertahankan orang dalam statusnya, mempertahankan posisinya, kelebihan pribadinya, manusia masih mampu memandang orang lain sebagai sesama yang sederajat, senasib, dan sekepentingan? Jawabnya sudah pasti tidak mungkin. Lalu yang kedua, kita disadarkan oleh Yesus bahwa sesama itu tidak terbatas pada kelompok saudara, sebangsa, seras, seagama, atau selevel. Tetapi setiap manusia siapapun itu haruslah benar-benar diperlakukan sebagai sesama dengan kasih sejati. Dan kasih harus diperjuangkan, termasuk dalam lingkungan keluarga sekalipun. Maka jangan salah paham bahwa dengan menjadi saudara sekandung bagi orang lain, otomatis sudah mampu melakukan kasih terhadap saudaranya itu. Inilah yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengacu kepada peristiwa Marta dan Maria, kiranya kita benar-benar dapat inspirasi bagaimana kita sungguh-sungguh mengambil maknanya dalam hidup sehari-hari. Artinya, alangkah indahnya jika kita bisa mengkombinasikan sikap Marta dan Maria di dalam diri kita. Dalam arti setia mendengar sabda, mendengarkan Tuhan, tapi sekaligus tekun mewujudkannya dalam hidup sehari-hari tanpa merasa diri benar dan cenderung menyalahkan orang lain. Inilah tindakan bijaksana yang hendaknya menjadi sikap hidup kita sehari-hari, dan tidak berusaha sekali lagi membenarkan diri dan terus-menerus dalam tanda petik kalau zaman sekarang nyinyir terhadap orang lain yang dianggapnya senantiasa salah. Inilah yang tentu tidak akan pernah menjadikan Tuhan berkenan pada tindakan kita. Lalu apa yang mesti kita buat? Mari kita benar-benar mendengarkan apa yang Tuhan tegaskan, di mana ditegaskan kepada Maria dan juga tentunya kepada kita semua, bahwa yang terbaik yang telah dipilih Maria itulah yang benar-benar menjadi landasan bagaimana kita bertindak. Marilah kita senantiasa hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Maka senantiasalah kita bersikap bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini sesuai yang dikehendaki Tuhan. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita.